Ya, shalom semuanya. Kembali kita dalam bahasan Torah bagian ke-43, Parashat Va'etchanan. Kita akan saat ini belajar pengajaran dari Sefer Me'am Lo'esh, yaitu tentang kekuatan atau manfaat ketika kita melakukan mitzvot atau perintah-perintah Tuhan yang terdapat di dalam Torah. Kelebihan dari seseorang yang mengamati dan melakukan mitzvot atau perintah Tuhan di dalam Torah yang terjadi adalah perintah-perintah itu akan menjadi tameng atau perisai yang akan membela orang tersebut. Dia kemudian menjadi layak untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, antara lain. Ya, perintah-perintah ini akan menyebabkan sehingga Shekinah atau hadirat ilahi akan datang dan tinggal di Eretz, sehingga seluruh dunia akan bersuka cita karena berkat akan ditemukan dalam berbagai-bagai hal. Sa'ar 2, Snei Luchot Habrit. Sekalipun ada orang jahat di dunia, mereka juga akan diberkati karena jasa orang benar yang melakukan mitzvot. Suka 5. Di tempat tinggi di atas ada tempat khusus bagi para malaikat yang dipersenjatai dengan semua jenis persenjataan untuk melindungi Israel. Sehingga tidak ada bangsa di dunia yang memiliki kekuatan atas mereka atau untuk melukai mereka. Ketika keputusan jahat dibuat terhadap mereka, para malaikat ini akan membalas dendam terhadap musuh mereka dan melindungi Israel dalam jasa-jasa yang mereka jalankan karena melakukan perintah-perintah atau mitzvot. Namun, jika surga melarang karena Bani Israel tidak berhati-hati dalam mematuhi perintah, maka ada tempat lain di mana malaikat yang berbeda siap dan sigap untuk menjalankan dan membantu bangsa-bangsa lain di dunia ketika mereka membuat keputusan jahat terhadap Bani Israel. Mereka kemudian akan menghancurkan kekuatan massal Israel, kekuatan sukacita, sehingga yang lain, bangsa-bangsa ini dapat memiliki kekuasaan atas Bani Israel. Mereka juga akan menghancurkan kekuatan malaikat baik yang ingin berbuat baik untuk Israel. Hadirat ilahi kemudian akan berangkat dari Israel dan meninggalkan negeri itu dikutuk dalam setiap cara yang memungkinkan untuk hal itu terjadi. Kekuatan penghancur hadir dan bersandar di bumi yang akhirnya menyebabkan kerusakan besar dan dunia tidak lagi memiliki sukacita. Sohar, Noah, halaman 61. Kemudian sekalipun Tuhan membuat keputusan malang, orang benar memiliki kuasa untuk membatalkan melalui kuasa mitzvot yang dia taati. Ibit Vayesef. Ada tertulis, ketika raja mengeluarkan keputusan sepihak yang dapat mengatakan kepadanya, apa yang kamu lakukan? Namun segera setelah itu ada tertulis, siapa yang memegang perintah tidak akan mengalami hal yang jahat. Pengkhotbah 8 ayat 5. Nah, di sini kitab suci bertanya, siapa yang bisa memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukan dan membatalkan keputusan? Namun, orang harus tahu bahwa ada satu orang yang memiliki kekuatan untuk mengatakan apa yang kamu lakukan. Dan ini adalah orang yang menggerakkan perintah atau mitzvot. Snei Luchot Habrit, halaman 241. Kemudian juga akan terjadi bahwa tidak akan ada berita jahat atau malang yang diturunkan dari tempat tinggi. Sebaliknya, orang yang melaksanakan mitzvot ini hanya akan diberikan laporan-laporan dan hal-hal yang baik. Dengan demikian tertulis, barang siapa menuruti perintah tidak akan mengalami hal yang jahat. Pengkhotbah 8 ayat 5. Artinya orang yang mentaati perintah dan yang menunggu dan merindukan saat dia akan dapat untuk mengerjakan perintah atau mitzvot tidak akan mengalami kejahatan apapun. Apapun yang diberitakan kepadanya dari atas akan menjadi kabar baik baginya. Rasi. Dia akan memiliki umur panjang. Muat-katan 3. Sebuah perumpamaan tentang hal ini adalah seseorang yang sedang tenggelam dan orang lain melemparkan tali padanya dan berkata, ambillah tali ini dan jangan takut pada apapun. Hal yang sama berlaku untuk orang yang menjaga perintah. Hal itu seperti seseorang yang memegang tali. Dia tidak perlu takut mati. Dengan demikian ada tertulis, kamu yang melekat pada Hasem, Tuhanmu, kamu semua akan hidup pada hari. Devarim 4 ayat 4. Jika engkau melekat pada Hasem Tuhanmu dan mematuhi perintahnya, engkau akan hidup dan bertahan dan memiliki umur yang panjang.
Seseorang hendaknya tidak mengatakan, apa manfaat yang akan saya dapatkan jika saya mematuhi perintah-perintah? Dan kemudian mengatakan, aku juga telah melakukan banyak dosa. Sebaliknya, seseorang harus berusaha untuk melakukan perbuatan baik, menyeimbangkan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Jadi misalnya jika seseorang berdosa dengan matanya sendiri dan menikmati kesenangan dari sesuatu yang dilarang untuk dilihat, ia harus berhati-hati untuk mengenakan tefillin yang menurut Taurat harus dipakai di dahi dan menempatkannya di antara kedua mata, tengah-tengah. Demikian pula jika seseorang berdosa dengan mulutnya melalui fitnah atau kata-kata kotor, ia harus melakukan perintah-perintah yang berhubungan dengan mulut seperti mempelajari Torah atau berdoa dengan penuh perasaan, juga membaca Tehillim. Jika seseorang berdosa dengan tangan, ia harus melakukan perintah yang bergantung pada tangan, seperti mengenakan tefillin di tangan ataupun juga memberikan sedekah. Jika seseorang berdosa dengan kaki, ia harus berlari dengan cepat ke rumah Tuhan, mendahului yang lain untuk mentaati perintah. Jika seseorang melakukan ini, dia seharusnya dapat memiliki jawaban yang baik untuk Tuhan dengan mengatakan, jika saya telah melakukan dosa, saya juga telah melakukan perbuatan baik untuk menyimbangkan hal-hal itu. Karena Tuhan sangat mencintai orang Yahudi. Ia mengelilingi mereka dengan perbuatan baik. Kemanapun mereka pergi, mereka menemukan perbuatan baik. Tuhan menyuruh mereka untuk meletakkan tefillin di kepala dan lengan, sebuah mususa di pintu, sisit jumbai di pakaian mereka, sunat di daging mereka. Jadi kemanapun mereka pergi, mereka dapat menemukan perintah untuk dipatuhi. Rabbi Yosiah Pinto, N. Yaakov. Jika seseorang mentaati perintah demi surga tanpa motif tersembunyi, maka Sakinah Hashem akan bersandar dan menyelubungi wajahnya. Orang-orang kemudian akan mendengar kata-katanya. Kilusim 1. Selain itu, siapapun yang memandang wajahnya akan dipenuhi dengan ketakutan dan kekaguman. Bahkan binatang buas akan takut kepadanya dan tidak mendekatinya. Karena itu kita tahu ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa-singa itu bahkan tidak akan mendekatinya untuk menyakitinya. Namun jika seseorang berakar pada dosa, gambar ilahi atau selem terbang menjauhi dari wajahnya. Karena kehadiran ilahi tidak lagi bersamanya, tidak ada yang takut padanya. Ketika dia berbicara untuk menegur orang, kata-katanya tidak diterima. Bahkan binatang buas tidak takut padanya. Orang seperti ini menampakkan diri kepada mereka seperti binatang, dan mereka memiliki kekuatan dan mereka dapat membunuhnya dan memakannya sama seperti memakan binatang lain. Artinya orang ini yang tidak memiliki gambaran ilahi ini, ya, ketika dia menampakkan diri kepada binatang buas, maka binatang buas itu akan menerkam karena dia menganggap bahwa orang ini sederajat, ya, dengan binatang karena kehilangan gambar ilahi, selem gambar Hashem sudah pergi dari dia. Resit Chokhmah, Perek Hamitzot. Kelayakan dari perintah yang dia pelihara melindunginya dari semua kejahatan. Bahkan jika keputusan jahat dibuat terhadapnya di tempat tinggi, perintah itu memiliki kekuatan untuk melindunginya. Ini benar, baik pada saat dia menjaganya atau kemudian setelah dia memeliharanya. Brachot 1. Dengan demikian, perintah seperti perisai akan melindungi seseorang dari masalah. Sama seperti ketika seseorang berperang. Perisainya melindungi dia dari panah, demikian pula perintah yang dipelihara seseorang akan seperti perisai yang melindunginya dari masalah yang diputuskan dari tempat tinggi. Seseorang yang mematuhi perintah-perintah itu seperti pohon yang memiliki beberapa cabang, tapi banyak akar yang dalam. Semua angin dunia bisa berhembus melawannya. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk merobohkannya sedikit pun dari tempatnya. Akar yang menyebar dan meluas ke kedalaman tanah memiliki kekuatan besar untuk menahannya. Sohar Vayesef. Demikian juga, orang yang mematuhi perintah tidak perlu takut pada apapun yang ditetapkan di tempat tinggi. Dengan demikian tertulis, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menjadi kepercayaannya. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di pinggir air, dan oleh aliran ia mengirimkan air ke akarnya dan tidak takut ketika panas yang datang sejak saat itu akan membuat daunnya segar. Dalam setahun kelaparan, itu tidak akan menjadi masalah dan tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Yirmiyahu 17 ayat 7-8. Selain itu, karena orang seperti itu berhati-hati dalam melakukan perintah, Tuhan tidak mengizinkannya untuk berbuat dosa. Sekali lagi, karena orang-orang yang melaksanakan perintah dan mereka berhati-hati dalam melakukan perintah, maka Tuhan tidak mengizinkannya untuk berbuat dosa.
Dia seperti orang yang pergi ke tempat gelap dan dia takut bahwa dia akan menginjak duri dan onak. Namun jika dia memiliki lampu di tangannya, dia bisa berjalan kemanapun dia mau tanpa rasa takut. Perintah-perintah itu seperti pelita, seperti ada tertulis, sebab perintah itu pelita dan Taurat itu cahaya. Amsal 6 ayat 23. Mereka pergi dan menerangi jalan seseorang sehingga dia tidak dapat melakukan dosa. Sota 3. Kelebihan perintah juga berlaku untuk anak-anak seseorang dan melindungi mereka dari bahaya, bahkan untuk 1000 generasi. Jika seseorang menaati perintah, dia sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, seluruh dunia hanya diciptakan demi orang ini. Seluruh tujuan penciptaan adalah bahwa Tuhan hendak menciptakan orang yang saleh yang akan mematuhi perintah-perintah. Jika dunia belum diciptakan, orang yang saleh atau sadik tidak akan memiliki tempat untuk hidup. Sota halaman 29. Bahkan para malaikat diciptakan hanya untuk memberi manfaat pada orang semacam itu. Brahot 1, Sabat 2. Karena itu orang benar lebih penting daripada malaikat. Karena itu kami menemukan bahwa Nebukadnezar melemparkan Hania, Misael, dan Azaria ke dalam tungku api. Ketika mereka muncul tanpa terluka, dia berkata, berbahagialah Tuhan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang terberkati. Atau Hanania, Misael, dan Azaria. Yang mengutus seorang malaikat dan menyelamatkan para hambanya karena dia mengasihi mereka. Daniel 3:8. Nebukadnezar menyebutkan bahwa Tuhan mengirim malaikat untuk menyelamatkan mereka dari api. Namun karena kitab suci menyebutkan malaikat di tempat keempat dan tidak menyebutkannya terlebih dahulu, itu adalah tanda yang jelas bahwa orang benar adalah hal yang utama dan malaikat hanya di urutan kedua. Malaikat dibuat untuk setiap perintah yang dilakukan. Malaikat ini berbicara untuknya dan berkata, saya memelihara orang ini karena saya diciptakan untuk mematuhi perintah ini dan itu. Sanhedrin 10. Jadi maksudnya begini, ketika seseorang melakukan sebuah perintah, maka perintah itu akan menjadi malaikat hidup. Dan malaikat itu akan berbicara bahwa saya diciptakan karena orang ini mematuhi perintah ini dan itu. Tuhan kemudian akan memegang malaikat ini di hadapannya dan memandanginya untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Demikianlah manfaat dan kekuatan dari mitzvot. Toda Rabba, ve Shalom.